Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah unsur transisi dan kimia koordinasi itu terkait teori medan kristal. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit sejarah teori medan kristal. Nah, jadi teori medan kristal ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Bethe, ya. Hans Bethe itu pada tahun 1929. Nah, jadi menurut Hans Bethe, pada teori medan kristal, ya, jadi itu interaksi antara ion logam dengan ligan-ligan, ya, ion logam dengan ligan-ligan itu dia dianggap sepenuhnya interaksi elektrostatik. Nah, ingat, interaksi elektrostatik itu dia interaksi yang terjadi antara muatan positif dengan muatan negatif. Dibuka lagi materi ikatan ionik, ya, pada mata kuliah ikatan, silakan diulang lagi. Kemudian teori medan kristal ini itu dia digunakan setelah sebelumnya teori ikatan valensi pada senyawa kompleks. Kalian sudah belajar tentang teori ikatan valensi. Jadi teori ikatan valensi itu dia punya beberapa kekurangan, ya. Ada kelemahan yang dimiliki oleh teori ikatan valensi terkait dengan senyawa kompleks. Nah, yang pertama itu, teori ikatan valensi itu tidak dapat menjelaskan gejala perubahan kemagnetan senyawa kompleks karena perubahan temperatur. Nah, itu kemudian teori ikatan valensi itu kelemahan yang kedua, dia tidak dapat menjelaskan warna atau spektra senyawa kompleks. Nah, kemudian yang ketiga, kelemahan dari teori ikatan valensi itu dia tidak dapat menjelaskan kestabilan dari senyawa kompleks. Nah, adanya kelemahan dari teori ikatan valensi itu, itulah yang kemudian diterapkanlah teori lain untuk menjelaskan tiga kelemahan dari teori ikatan valensi untuk senyawa kompleks. Nah, itu salah satu teorinya adalah teori medan kristal, ya. Nah, jadi sebenarnya teori medan kristal ini dia munculnya hampir bersamaan, ya, hampir bersamaan dengan teori ikatan valensi, ya. Jadi sezaman, ya, dia bisa dianggap sezaman, ya, munculnya teori medan kristal dengan teori ikatan valensi itu sezaman. Namun pada saat itu pakar kimia koordinasi itu mereka cukup puas hanya menggunakan teori ikatan valensi. Jadi untuk menjelaskan struktur dan kemagnetan senyawa koordinasi. Jadi walaupun munculnya di zaman yang sama, tapi waktu itu teori medan kristal ini dia jarang dipakai oleh pakar-pakar kimia koordinasi, karena pakar-pakar kimia koordinasi pada waktu itu cukup puas dengan teori ikatan valensi. Sampai kemudian ada kelemahan tadi, ada 3 kelemahan kimia koordinasi tadi, teori ikatan valensi untuk senyawa koordinasi tadi, sehingga barulah digunakan teori medan kristal, ya. Itu cukup lama, ya, bahkan pada saat setelah teori medan kristal ini dikemukakan oleh BT tadi, itu setelah 20 tahun itu yang menggunakan itu pun hanya pakar fisika zat padat. Nah, jadi lama sekali setelah kemudian kekurangan dari teori ikatan valensi dalam tadi 3 kelemahan teori ikatan valensi dalam menjelaskan 3 kelemahan senyawa kelemahan dari teori ikatan valensi dalam senyawa kompleks tadi atau senyawa koordinasi tadi, barulah kemudian digunakan teori yang lain, ya, salah satunya teori medan kristal. Nah, teori medan kristal ini sendiri dia 6 tahun setelah dicetuskan oleh Hans Bethe tadi itu sendiri dia ada mengalami modifikasi, ya, tepatnya pada tahun 1935 itu dimodifikasi oleh Van Vleck, di mana kalau tadi menurut BT, ya, teori medan kristal itu dia dianggap interaksinya antara ion logam dengan ligan-ligan itu dianggap sepenuhnya interaksi elektrostatik, namun pada tahun 1935 oleh Van Vleck itu dia memasukkan interaksi kovalen. Jadi ada modifikasi. Nah, jadi
secara umum, teori medan kristal yang telah dimodifikasi dengan memasukkan interaksi kovalen disebut sebagai medan ligan. Makanya teori medan kristal dengan teori medan ligan itu barengan dijelaskan. Ya, jadi dasarnya teori medan kristal dulu. Hanya bedanya teori medan kristal itu dia interaksi antara ion logam dengan ligannya itu sepenuhnya interaksi elektrostatik, kemudian dimodifikasi ya, dimodifikasi teori medan ligan. Jadi tidak hanya interaksi elektrostatik, tapi juga apa namanya, tapi juga dia ada interaksi kovalennya. Nah, ketika udah dimodifikasi, dicetuskan modifikasinya oleh Van Vleck tadi bahwa ada interaksi kovalen selain interaksi ya, elektrostatik tadi, kemudian namanya menjadi teori medan ligan, ya. Nah, itu apa namanya sejarah singkat ya. Jadi sebenarnya teori medan ligan ini sejaman dengan ikatan valensi, namun apa pada waktu itu awalnya para ilmuwan kimia, pakar kimia koordinasi tadi mereka lebih suka menggunakan teori ikatan valensi untuk menjelaskan struktur dan kemagnetan senyawa koordinasi. Namun karena tadi ada 3 kelemahan yang tidak bisa dijelaskan oleh senyawa apa teori tidak bisa dijelaskan menggunakan teori ikatan valensi, kemudian barulah teori medan kristal yang kemudian dimodifikasi dengan menjadi teori medan ligan itu digunakan oleh para ahli, ya. Nah, jadi teori medan kristal itu digunakan oleh pakar fisika itu untuk menjelaskan warna dan sifat magnet dari logam-logam transisi terhidrat. Contohnya seperti tembaga 2 sulfat pentahidrat, ya. Nah, jadi pakar kimia koordinasi baru menerapkan teori medan kristal itu pada awal tahun 1950-an, ya. Jadi setelah tadi kekurangan-kekurangan terutama karena tadi teori ikatan valensi nggak bisa menjelaskan perubahan kemagnetan karena pengaruh temperatur serta warna dan spektra dari senyawa koordinasi, ya. Nah, kemudian jadi ini tadi ya, jadi ada beberapa asumsi ya yang dicetuskan oleh BT ya terkait dengan teori medan kristal ini. Nah, yang pertama, ligan-ligan itu diperlakukan sebagai titik-titik bermuatan. Ya, jadi asumsi BT itu ada 3 untuk teori medan kristal. Yang pertama, ligan-ligan itu diperlakukan sebagai titik-titik bermuatan. Kemudian yang kedua, interaksi antara ion logam dengan ligan dianggap sepenuhnya sebagai interaksi elektrostatik ionik. Nah, itu ini oleh BT ya, ini masih dicetuskan oleh BT. Nah, apabila ligan yang ada merupakan ligan netral seperti NH3 dan H2O, maka dalam interaksi tersebut ujung negatif dari dipol dalam molekul netral diarahkan terhadap ion logam. Ya. Jadi misalnya kayak misalnya ligannya H2O. Kan yang dipol positifnya kan di bagian H, O-nya yang negatif ya. Berdasarkan perbedaan karakter negatifannya hanya ini yang lebih positif, maka dipol positif yang dari H ini dipol negatif dari O ini yang bagian O itu yang mengarah ke arah ion logam. Ingat ion logam itu muatannya dia positif ya. Nah, kemudian asumsi yang ketiga yang dicetuskan oleh BT itu tidak terjadi interaksi antara orbital dan ion logam dengan orbital-orbital dari ligan. Jadi tidak terjadi istilahnya interaksi antar orbital ya, tidak terjadi interaksi antar orbital dari logam dengan ligannya. Nah, itu dia membedakan antara teori medan kristal dengan teori elektron valensi. Jadi yang kita lihat nanti hanya jadi ligan itu dia hanya mempengaruhi medan ligan itu tadi dia hanya mempengaruhi orbital dari ion logam ya. Nanti kita lihat langsung ke contoh biar lebih jelas. Nah, jadi teori medan kristal itu dia menganggap bahwa ion pusat dan ligan terikat secara ionik dimodifikasi oleh teori medan ligan yang menganggap adanya kecenderungan ikatan kovalen antara ion pusat logam dengan ligan, terutama ligan CO, Cn-, N dan NO2-. Ya. Nah, ligan ini dapat meningkatkan nilai medan kristal karena mampu membentuk ikatan pi. Ikatan pi dapat terjadi jika elektron yang disumbangkan dari atom pusat dan ligan dipakai bersama. Nah, ingat biasanya kan yang menyumbangkan elektron itu kan ligan. Ingat ya,
konsep asam basa Lewis ya. Nah, yang punya pasangan elektron itu yang akan menyumbangkan elektron. Nah, ligan itu dia punya pasangan elektron bebas. Nah, dia yang biasanya menyumbangkan. Namun pada teori medan kristal ini, ikatan pi dapat terjadi jika elektron yang disumbangkan dari atom pusat dan ligan dipakai bersama. Nah, jadi logam yang menyumbangkan elektron ke ligan. Nah, ini namanya back bonding. Jadi kan kalian udah pernah kenal istilah yang namanya bonding, anti bonding. Kali ini ada satu lagi itu namanya back bonding. Jadi back bonding itu dia yang menyumbangkan elektron itu adalah logamnya ya, logam yang atom pusatnya. Nah, ya atom pusatnya itu menyumbangkan elektron ke ligan. Itu namanya ini ikatannya ini disebut sebagai back bonding. Nah, oke. Tadi saya disebutkan ya. Jadi yang biasanya terlibat menjadi atom pusat itu adalah ion logam transisi. Nah, jadi ingat lagi ya di awal perkuliahan kita sudah bahas terkait dengan deret keempat ya, periode keempat itu logam transisi dalam ya. Itu dia punya orbital D ya kan. Logam transisi itu punya orbital D. Logam transisi deret yang utama ya. Nah, jadi ingat ini saya ulang sedikit. Jadi bagaimana sih bentuk orbital D? Jadi orbital D itu kan dia ada 5 orbitalnya. Ada dx kuadrat y kuadrat, dz kuadrat, dxy, dxz dan dyz. Nah, kalian ingat ya, beda bentuk orbitalnya. Kalau dx kuadrat y kuadrat itu dia cupingnya. Nah, ini dia terletak tepat pada sumbu x dan sumbu y. Pas dia di sumbu X sumbu Y nih, cuping dari orbitalnya nih. Nah, itu yang membedakan antara dx kuadrat y kuadrat dengan dxy. Kalau dxy itu cupingnya dia di antara sumbu, di antara dua sumbu. Dxy berarti di antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau ini dia tepat di sumbu, yang tepat di sumbu X, tepat di sumbu Y. Makanya namanya dx kuadrat y kuadrat. Kalau di antara sumbu X dan sumbu Y namanya dxy. Kalau di antara sumbu Y dengan sumbu Z namanya dyz. Kalau di antara sumbu X dan sumbu Z namanya dxz. Sedangkan yang tepat pada sumbu Z itu dia orbitalnya namanya dz kuadrat. Ingat ya, jadi orbital yang tepat pada sumbu itu ada 2, dx kuadrat y kuadrat dan dz kuadrat. Ini tepat pada sumbu simetri. Nah, sedangkan yang dxy, dxz dan dyz itu dia di antara 2 sumbu. Ya, orbitalnya, ya cuping orbitalnya kalau istilahnya. Nah, kita lihat pertama untuk senyawa kompleks yang kristalnya itu oktahedral bentuknya. Nah, bentuk oktahedral itu kan berarti dia ada 6 buah ligan yang terikat pada atom pusat. Nah, jadi kalau kita lihat, nah seperti ini bentuknya. Jadi kalau yang tengah ini diibaratkan sebagai atom pusat, maka ligannya itu yang biru kecil-kecil ini. Nah, pada medan oktahedral itu ligan-ligan itu datangnya dia searah dari sumbu X, Y, Z. Nah, searah sumbu Z ini sebarang sumbu Z aksen, X aksen, Y aksen. Jadi searah. Nah, tadi kita kan tadi orbital D itu orbital D pada logam itu kan dia punya 5 orbital tadi ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang pertama, yang ligan itu datangnya kan searah sumbu X, Y, Z. Ya, baik itu yang aksen maupun yang tidak aksennya ya. Nah, jadi kalau pada dz kuadrat itu kan ada ligan yang jadi kalau kita lihat dari sini dari 5 orbital yang dimiliki oleh orbital D ya, dari 5 ini mana saja orbital yang datangnya searah dari yang ligannya itu datang tepat searah dengan sumbu, searah dengan cuping dari orbitalnya. Itu ada 2, ada dz kuadrat dan dx kuadrat y kuadrat. Nah, ini kalian bisa lihat dz kuadrat itu kan ligannya itu dia searah dengan cuping dari orbital dz kuadrat. Nah, kemudian ligan apalagi yang searah itu ligan yang searah dengan orbital selanjutnya adalah orbital yang
terletak tepat pada sumbu X kuadrat dan Y kuadrat. Sedangkan yang lain itu dia nggak tepat di sumbu, tapi diantarkan karena dia letak karena letak orbitalnya itu kan di antara dua sumbu. Sedangkan ligan-ligan itu datangnya kan dari sumbunya nih. Nah, jadi yang bisa disimpulkan apa? Nah, jadi dari 5 orbital D, nah dari 5 orbital D ini untuk kristal oktahedral itu ada 2 orbital yang dia berinteraksi secara langsung karena dia ligannya datang dari tepat di sumbu yang orbital-orbital tadi. Sedangkan yang 3 lagi itu dia orbitalnya itu di antara karena orbital datang dari sumbu tadi, ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya itu terjadi kalau sebelumnya tadi orbital D ini dia kan tingkatan energinya sama. Dx kuadrat, Y kuadrat, Dz kuadrat, Dxy, Dxz, dan Dz ini tingkatan energinya sama. Atau istilahnya kalau di ikatan kimia pernah saya sebut dia degenerate atau degenerasi. Ya, dia orbitalnya berbeda tapi punya tingkatan energi yang sama. Itu degenerasi. Ya. Nah, degenerasi ya. Nah, akibat tadi pada kristal oktahedral ini karena tadi ligan datang searah dengan sumbu itu menyebabkan orbital ini dia punya perbedaan energi. Nah, orbital masing-masing ini punya perbedaan energi. Nah, jadi dia ada pembelahan. Kalau tadi 5 buah orbital ini dia sejajar, apa istilahnya setingkat energinya. Nah, karena ada pengaruh interaksi dengan ligan, ya ini ingat ya pada kristal oktahedral. Ini yang kita bahas pertama kristal oktahedral. Nah, akibatnya tadi dia menyebabkan adanya splitting. Splitting itu pembelahan atau pemisahan, ya pemisahan orbital. Nah, yang mana orbital yang terpisah? Nah, orbital yang terpisah itu antara orbital yang tadi dia arahnya searah dengan datang ligan, berarti ada 2 buah orbital, orbital dz kuadrat dan dx kuadrat y kuadrat, itu punya energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang tadi ligannya itu dia tidak bukan tidak searah, tapi maksudnya sumbunya orbitalnya itu dia di antara arah datang ligan, di antara dua sumbu, ya. Nah, sehingga dia terpisahlah pada medan pada kristal oktahedral terpisah. Kalau tadi sebelumnya ini dia sama degenerate, ya tingkat energinya sama. Nah, setelah datang tadi ligan dalam kristal oktahedral jadi terpisah. Nah, jadi ada 2 kelompok orbital. Orbital dz kuadrat, dx kuadrat, y kuadrat, ini yang searah dengan ligan yang datang, dan dyz, dxz, serta dxy. Nah, jadi ada 2. Nah, sehingga terjadilah splitting. Inilah splittingnya. Jadi ada 2 kelompok. Nah, ini jadi kalau dasarnya tadi ini yang oranye ini dia setara ya, sama setingkat, tingkatan energinya sama. Nah, ketika dalam kristal oktahedral itu dia terjadi pemisahan. Nah, yang 3 buah kristal 3 buah orbital yang tadi ligannya datang di antara 2 sumbunya, itu dia punya tingkatan energi yang lebih rendah daripada keadaan yang sebelumnya, keadaan dasarnya. Nah, ini ya. Jadi dilambangkan dengan T2G. T di sini kalian bisa lihat makna dari T2 dan G itu pada buku Prof. Adlim ya. T di sini menunjukkan triple, itu dia term simbol ya. Triple dan E ini menyatakan double. Nanti kalian bisa lihat di bukunya Prof. Adlim ya, yang dalam bentuk softbook soft copy itu kalian bisa cek ya di bagian senyawa kompleks. Nah, itu kalian bisa cek apa makna EG, T2G ini term simbolnya. Nah, jadi yang 3 buah orbital tadi yang tidak yang istilahnya ligannya datang di antara tidak searah dengan sumbu ya, tidak tepat dari sumbu XYZ, itu dia tingkatan energi lebih rendah, sedangkan yang kelompok ligannya yang searah dengan datangnya ligan itu dia punya energi yang lebih tinggi. Ini splitting. Jadi tingkat energinya jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi yang bawah ini 3 orbital,
yang atas 2 orbital. Yang mana saja orbital? Yang T2G itu tadi, yang orbital DXY, DYZ, dan DXZ. Sedangkan yang EG, yang tingkatan orbitalnya lebih tinggi pada kristal oktahedral itu yang searah datang ligan, berarti yang DZ kuadrat dan DX kuadrat Y kuadrat. Nah, ini ya, nah, ini dia. DXY, DYZ, DXZ, DX kuadrat, Y kuadrat, dan DZ kuadrat. Ini ya. Nah, proses terbaginya orbital D dari keadaan awal terdegenerasi disebut splitting, itu yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, perbedaan tingkat energi orbital pada medan oktahedral itu dilambangkan dengan delta nol. Jadi ini perbedaan ini disebut sebagai delta nol. Jadi delta nol itu adalah perbedaan tingkat orbital. Nah, ada buku yang menyebutkan bukan delta nol tapi 10 deki. Nah, contohnya ada buku yang dia menggunakan simbol ini 10 deki yang ini. Nah, jadi 10 deki ini sama dengan delta nol ya, ini. Sorry, 10 deki ini sama dengan delta nol ya. Oke, nah energi orbital T2G adalah 0,4 delta nol dan orbital EG mempunyai energi 0,6 delta nol. Ingat ini untuk medan oktahedral ya. Nah, nilai delta nol disebut sebagai CFSE, Crystal Phase Stabilization Energy. Nah, dalam beberapa buku yang lain delta nol setara dengan 10 deki, ini yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi nilai CFSE ini bisa kita hitung menggunakan rumus N1 sama dengan 0,4 delta nol ditambah N2 kali min 0,6 delta nol. N1 dan N2 merupakan jumlah elektron di orbital T2G dan orbital EG. Ya. Jadi N1 di orbital T2G dan N2 adalah di orbital EG. Nah, ada buku yang menyebutkan bukan 0,4 delta nol. Nah, tapi dia menyebutkan sebagai kalau 0,4 itu berarti 2/5. Tadi kan orbitalnya kan dasarnya untuk orbital D itu kan ada 5. Nah, 2/5 itu yang 2 buah orbital yang searah dengan datang ligan. Nah, jadi 2/5. Nah, ini yang 3/5. 2/5 itu nilainya sama dengan 0,4. Nah, yang 3/5 itu nilainya 0,6. Jadi nanti kalau ketemu buku yang bikin rumus N1 sama dengan 2/5 delta nol ditambah N2 kali min 3/5 delta nol itu sama. Ya, itu sama. Karena 2/5 itu 0,4, 3/5 itu 0,6. Ya, dari mana dapat 2/5, 3/5? Dari mana 0,4, 0,6? Silakan diulang lagi penjelasan saya yang barusan. Oke. Nah, beberapa istilah yang sering digunakan dalam teori medan kristal itu yang pertama, medan ligan kuat ya atau strong ligan field itu dia punya D0 itu bertambah besar jika low spin berpasangan. Jadi spin pair. Nah, sedangkan pada ligan lemah itu D0-nya bertambah kecil jika high spin atau spin bebas atau spin free. Nah, maknanya apa? Nanti di bawah waktu langsung dicontoh mungkin kalian akan lebih paham. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh ada 2 faktor. Yang pertama aturan Han. Nah, jadi aturan Han itu dia pada keadaan normal dia cenderung elektron itu tidak berpasangan, diperlukan energi yang cukup untuk mengimbangi tolakan antar elektron. Nah, sedangkan kemudian logam yang kedua adanya medan kristal, penyebab faktor kedua. Elektron orbital D cenderung mempunyai orbital berenergi rendah dan menghindari sedapat mungkin tolakan jika terjadi interaksi dengan ligan. Jika medan kristal tidak cukup besar, maka susunan elektron dalam kompleks cenderung tidak berpasangan atau kompleksnya itu spin tinggi. Jadi spin tinggi itu dia cenderung kompleksnya itu tidak berpasangan. Nah, spin tinggi itu di mana kita lihat spin tinggi itu dia kalau medan ligannya lemah. Nah, jadi kalau medan ligan lemah itu dia kompleksnya cenderung spin tinggi. Maknanya apa? Mereka lebih cenderung tidak berpasangan. Silakan dicatat ya pernyataan saya ulangi. Kalau medan ligan lemah, ya itu dia cenderung spin tinggi atau high spin. Maknanya dia cenderung tidak berpasangan ya untuk medan ligan lemah ya. Nah, sedangkan kalau dia high spin atau low spin atau spin rendah itu dia medan ligannya itu medan ligan kuat. Nah, jadi medan ligan kuat itu
spinnya rendah, maka itu dia kompleksnya itu cenderung membentuk pasangan elektronnya. Ya, jadi elektronnya cenderung berpasangan. Silakan diulang-ulang bagian ini ya. Nah, medan kristal terjadi dari interaksi yang kuat antara ligan dan orbital atom pusat yang mengarah ke ligan. Nah, interaksi yang lebih lemah terjadi jika ligan tidak searah dengan orbital atom pusat. Nah, jadi yang tidak searah itu yang 3 orbital tadi ini. Nah, ini. Nah, ya, yang ini tidak searah ya. Kenapa? Karena ligannya datangnya dari sumbu X, Y, Z, tapi orbitalnya itu ada di antara 2 sumbu, tidak tepat di sumbu. Yang tepat di sumbu hanya 2 buah orbital. Ya, ke situ ya maknanya ya. Nah, agar terjadi pembelahan atau perbedaan medan kristal, maka ada kecenderungan ligan memfokuskan muatan negatifnya pada orbital atom pusat. Jadi, interaksi akan lebih terfokus seandainya ligan hanya mempunyai sepasang elektron bebas. Nah, jadi kalau itu dia lebih fokus ya, punya satu pasang elektron bebas. Ini pula alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan bahwa NH3 yang hanya memiliki sepasang elektron bebas pada atom N-nya itu mempunyai pemisahan medan kristal yang lebih besar. Nah, ya, dibandingkan H2O yang punya 2 pasang elektron atau halida yang punya lebih dari 2. Ingat, halida itu ion dari golongan halogen, F-, Cl-, Br-. Nah, itu kan dia punya pasangan elektronnya kalau halida ion halogen itu dia punya pasangan elektronnya kan 4 pasang. Nah, jadi lebih dari 1 itu dia itu dianggap itulah yang menyebabkan dia menjadi ligan yang medannya lebih lemah. NH3 yang punya 1 dia lebih punya perpisahan medan kristal yang lebih besar. Jadi maknanya NH3 itu dia ligan medan kuat ligan medan kuat. H2O dia ligan medan lemah. F-, Cl-, Br- itu lemah. Ya. Kekuatan medan ligannya. Nah, ini nilai CFSE ya, nilai CFSE yang ini tadi ya. Untuk senyawa kompleks oktahedral. Nah, ini tadi urutan kekuatan ligan. Imin, Br-, ini yang paling lemah itu imin, yang paling kuat itu CO, Cn-, kemudian NH3, H2O, F-, imin. Ya. Oke, ini yang pen tadi ya, penantrolin ini ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, tadi kita lihat contoh yang pertama. Ada ada senyawa kompleks COF6 3- dan CONH3 6 kali 3+. Nah, ini yang membedakan apa? Ini atom pusatnya sama-sama CO, yang membedakan ligan. Yang satu ligan F, yang satu ligan NH3. Nah, kita lihat kekuatan ligannya, yang F itu dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan yang NH3. NH3 itu medan termasuk ke dalam ligan medan kuat, yang F- itu yang F itu yang ligan medan lemah. Nah, CO sendiri itu dia punya konfigurasi CO. Sebentar saya tulis anometnya. Nah, CO itu dia kan punya konfigurasi elektron itu dia AR, kemudian 3D6 ya, 3D 3D AR itu nomor atomnya cowok Nina cukup jantan, Zn 30, Cu 29, Ni 28, Cu 27. Ya. Iya. Ya, sebentar saya cek dulu. Sebentar. Saya. Oke, jadi Cu itu kan punya nomor atom 27 ya. 27 ya. Berarti dia 3D 4S. Sorry, ini 4S2 3D 4S2
3D7 ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang pertama untuk COF63-. Nah, kita cari dulu berapa bilox dari si CO. Nah, F, ingat F itu kan dia -1 ya. -1 dikali 6 itu -6, sama dengan 3 min. Berarti kalau -6 CO sama dengan -3 ditambah 6, maka CO plus 3. Nah, berarti di sini CO-nya pada kompleks COF63-, itu dia CO itu punya bilox 3 plus ya, jadi CO 3 plus. Nah, ini dia menjadi konfigurasinya AR 3D6. Nah, ya. Jadi ingat ada yang kita lihat adalah atom pusatnya ya. Jadi interaksi ligan itu dia dengan atom pusat itu dia interaksinya selain elektrostatik ada interaksi kovalen ya untuk teori medan ligan ya. Oke, udah dikombinasi, udah dimodifikasi ya. Nah, jadi AR3D6. Nah, ini ya yang sebelah kiri ini adalah orbital CO 3 plus ya. Ini orbital CO 3 plus yang yang ini saya tandain. Nah, ini orbital CO 3 plus dalam keadaan dalam keadaan normal ya, sebelum adanya ligan. Nah, jadi dia sama, ini sama semua ya, setara degenerasi dia. Ada 5 buah orbital, itu semuanya setara. Nah, ketika dia berinteraksi dengan ligan F yang merupakan ligan lemah, jadi COF6 ini ingat karena ligannya ada 6, berarti dia bentuknya oktahedral ya. Nah, oktahedral tadi kan dia ada splitting ya, dalam keadaan dasar, dari keadaan normalnya dia, ketika dia masuk ligan ya, itu dia splitting untuk oktahedral. Splittingnya itu tadi yang ligan yang datang tepat searah dengan sumbu orbital D itu yaitu adalah dx kuadrat y kuadrat. Nah, itu dia jadi satu kelompok orbital EG. Nah, sedangkan yang 3 lagi yang tadi tidak searah dengan sumbunya ligan yang datang itu dia jadi T22G. Nah, sama juga untuk yang medan kuat. Nah, ini sama dia, splittingnya sama. Nah, kemudian baru kita lihat pengaruh dari medan ligan, kekuatan medan ligannya di sini. F dengan NH3 itu kan lebih lemah si F. NH3 medannya medan kuat, sedangkan F itu dia ligan medan lemah. Nah, ingat tadi yang saya tandai di sini tadi ya, yang di slide atasnya tadi mana ya? Sorry. Ligan medan lemah tadi yang saya tandai ini. Nah, ya. Nah, ligan medan kristal yang kuat, nah, itu dia akan cenderung membentuk kompleks yang berpasangan, spinnya rendah. Nah, jadi di sini kita lihat F tadi kan F dengan NH3 kan yang kuat NH3, ini yang sebelah kanan NH3 ya. Nah, tadi karena dia medan kuat, maka dia cenderung spinnya spin rendah, cenderung berpasangan. Jadi setelah ada 6 buah elektron pada orbital 3D, itu dia isi dulu satu-satu orbital, kan 3 nih orbital T2G-nya. Masing-masing isi dulu satu-satu orbital, baik itu orbital DXY, DYZ atau DXZ. Kemudian mereka akan berpasangan dulu. Nah, akan membentuk pasangan. Nah, sedangkan kalau dia ligannya ligan lemah, itu dia kan 6 tadi elektronnya. Nah, dia akan ngisi satu-satu sampai ke yang tingkat tertinggi. Jadi ngisinya satu-satu, ada 6, berarti dia T2G ada 3 orbital, masing-masing dia isi 1, 2, 3, masih ada sisa 3 lagi, dia ngisi yang 2 orbital tadi, yang lebih tinggi tingkatan energinya. Satu-satu, baru kemudian sisa udah 5,
baru kemudian diisi berpasangan. Tetap aturannya aturan Han. Nah, sedangkan yang T2G ini, dia ngisinya sebenarnya aturannya aturan Han, ngisinya masing-masing satu-satu dulu. Tapi untuk yang sama, yang EG ini nggak dia isi dulu. Ya, kenapa? Karena ligannya tadi low spin. Kalau low spin, ligannya ligan kuat. Nah, karena dia ligan kuat, dia punya cukup energi untuk membentuk pasangan. Nah, makanya dia jadi kemampuan membentuk pasangannya itu dia besar karena dia punya cukup energi. Gara-gara dia medan kuat. Nah, sedangkan yang ligan medan lemah ini dia nggak punya cukup energi untuk berpasangan. Ingat ya, kalau dia ligan spin itu dia kan ada spin mengarah ke atas, mengarah ke bawah. Ingat aturan Han, tetap dia harus ngisi satu-satu. Ngisi satu-satu itu lebih mudah daripada mengisi berpasangan. Kenapa? Karena elektron itu muatannya negatif. Ingat ya konsepnya, yang muatan negatif kalau kita dekatkan dia akan tetap tolak menolak, jadi meminimalkan tolakan. Nah, kalau dia kuat medan ligannya, dia cukup energi untuk membentuk mereka bisa berpasangan, membentuk spin positif, spin negatif. Jadi berpasangan, walaupun sama-sama elektron itu muatan negatif, tapi yang satu mengarah ke atas, yang satu spinnya ke bawah. Nah, sedangkan yang ligannya medan lemah ini, dia nggak cukup energi, makanya nggak cukup energi untuk satu orbital itu mengisi berpasangan. Makanya dia cenderung isi satu-satu dulu, walaupun tingkat energi orbital selanjutnya lebih tinggi, tapi dia sanggup. Cuman untuk membentuk pasangan, kalau udah terisi baru yang sisanya membentuk pasangan. Kalau yang ligan medan kuat, dia untuk ini kan sejajar nih, T2G ini ada 3 orbital yang setara ya. Nah, itu dia isi satu-satu dulu, kemudian dia isi berpasangan, baru nanti isi orbital yang lebih tinggi. Nah, itu ya, silakan diputar-putar bagian ini. Nah, jadi ini untuk ligan oktahedral. Dari mana tahu oktahedralnya? Ingat aja, ini ligannya ada 6. COF66, NH3 6. Berarti NH3 aja ada 6 kali. Nah, berarti ini bentuk dari kristalnya itu adalah oktahedral, ya. Nah, oke, itu terkait untuk medan kalau kristalnya itu bentuknya oktahedral ya, kristal senyawa kompleksnya. Nah, bagaimana kalau bentuknya tetrahedral? Nah, ini kalau yang bentuk tetrahedral. Tadi ya, tadi kan dia dasarnya 5 seperti ini ya. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini kan yang degenerasinya ya, yang degenerasinya dia 5 seperti ini sama ya. Nah, kemudian kalau tetrahedral itu dia bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya kubus, di dalam kubus itu ada bentuk tetrahedral. Nah, jadi ligannya itu yang mana? Ini nih, yang oranye-oranye ini. Ya, 4 buah. Tetrahedral dia 4 ya. Nah, ada 4 buah. Nah, dari mana datangnya? Dari sudut-sudut tetrahedralnya. Jadi ini sudut tetrahedral ini, dari sinilah ligannya datang. Nah, ini dari sini tetrahedralnya, ini dari sini, ini di sini. Ya. Nah, yang tengah ini atom pusat. Nah, jadi kalau kita lihat, nah, ini berbeda dengan oktahedral. Nah, kalau oktahedral tadi dia arah ligannya datang searah dari sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini ya, datangnya dia searah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau oktahedral itu ligannya datangnya dari arah sudut-sudut tetrahedralnya. Nah, jadi yang mana sudut-sudut tetrahedral? Nah, justru datangnya di antara 2 sumbu. Ini kan sudut tetrahedral kan ada di antara 2 sumbu XY, antara 2 sumbu YZ, antara 2 sumbu ini sumbu XZ ya. Dan ini juga ini sumbu YZ. Ya, jadi datangnya dari arah sumbu-sumbu. Nah, ini menyebabkan dia splitting. Ingat tadi, kalau yang searah 2 sumbu, berarti kan ada 3 orbital ya yang searah 2 sumbu. Nah, ini yang mana aja yang di antara 2 sumbu, yang searah 2 sumbu, ada 3 orbital, orbital DXY, DYZ, dan DXZ. Nah, hal ini yang menyebabkan perbedaan pada kompleks tetrahedral dibandingkan dengan oktahedral. Nah, pada kompleks tetrahedral, tadi ligan itu datang dari arah 2 sumbu. Sehingga splitting-nya itu
yang sumbu-sumbu yang, orbital-orbital yang di antara 2 sumbu itu punya tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan yang, tepat pada sumbu. Kenapa? Karena ligannya datang dari, antara 2 sumbu. Nah, sehingga kalau, pada orbital oktahedral tadi yang 2 sumbu yang EG itu di atas, yang yang 2 orbital yang EG itu di atas, dx kuadrat, y kuadrat, dz kuadrat di atas, sedangkan yang T2G untuk yang 3 orbital lain, yang dxy, dyz, dxz. Nah, pada oktahedral karena tadi ligannya datang dari arah, antara 2 sumbu, itu yang T2G justru lebih tinggi dibandingkan yang E2G. Ya, saya ulangi, pada oktahedral EG itu lebih tinggi. EG itu yang mana? 2 orbital. Orbital apa? Orbital dx kuadrat, y kuadrat, dan orbital dz kuadrat. Nah, yang T2G itu yang mana? Orbital dxy, dyz, dan dxz. Nah, pada kristal tetahedral itu karena tadi ligannya datang dari sudut-sudut, tetrahedralnya. Nah, sudut-sudut tetrahedral itu adalah di antara 2 sumbu, sehingga, orbital-orbital yang terletak di antara 2 sumbu, itu ada 3 buah orbital, itu punya energi yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena dia searah dengan ligan yang datang. Jadi interaksinya, dengan ligannya lebih kuat. Nah, karena tadi ligannya kan datang dari arah 2 sumbu. Nah, jadi orbital-orbital yang terletak di antara 2 sumbu itu justru jadi lebih mudah berinteraksi, karena dia, searah dengan ligan yang datang, ya. Nah, jadi dia punya lebih tinggi. Jadi pada kristal tetahedral T2G ya, kelompok T2G itu orbital dxy, dyz, dan dxz itu dia punya, splitting-nya ya, terbelah ke energi yang lebih tinggi dibandingkan, orbital yang EG, orbital yang tepat pada sumbu, dz kuadrat dan x kuadrat, y kuadrat. Nah, nampak ya perbedaannya? Nah, ini yang untuk, dalam kristal yang, tetrahedral. Nah, jadi, kebalikan dari yang oktaedral tadi. Nah ya, nah, silakan diputar ulang rekaman ini supaya kalian lebih paham. Nah, ini medan ligannya tetap sama. Nah, kita lihat contoh. Ada FeCl4 dan CoCl4. Nah, ya, ada FeCl4 dan CoCl4. Nah, ini kebetulan dia ligannya sama, yang berbeda adalah atom pusatnya, ya. Yang berbeda adalah atom pusatnya. Nah, kalau tadi Fe itu dia punya nomor atom Fe itu dia pada deret transisi itu dia 26 ya. Dia tepat di sebelah CO. Nah, CO ini nomor atomnya 27. Nah, kalian sama caranya seperti tadi, tentukan dulu bilox dari Fe. Nah, ini FeCl4. Ini CoCl4, 2 min, 2 min. Berarti Fe di sini, kalau di sini min 4 plus 2. Nah, Fe di sini adalah Fe plus 2. Nah, CO di sini adalah CO plus 2. Nah, beda ya. Ini Fe plus 2, ini CO plus 2. Berarti ini konfigurasinya untuk Fe2+ itu dia konfigurasinya adalah AR 3D 6 ya. AR 3D6. 3D6. Nah, sedangkan untuk CO di sini CO2+, 2+ itu dia konfigurasinya AR 3D7. Ya, AR 3D7. Nah, oke, tadi saya lupa. Jadi ini 10 deki ini sama dengan delta 0. P ini berarti pairing energy. Tadi di sini dia tadi ya, saya lupa, sorry. Nah, ini ya yang di bagian atas ini. Nah, jadi weak pair berarti di ligan yang medan lemah, delta 0 itu dia lebih kecil dari P, sehingga dia lebih cenderung ke CFSE-nya itu
dia lebih kecil dari energi berpasangan, sehingga dia cenderung masing-masing terisi sendiri dulu baru berpasangan. Sedangkan di medan ligan kuat, dia delta 0 itu atau 10 dekinya itu lebih besar dari P. Berarti dia punya energi yang cukup yang sangat lebih besar untuk membentuk pasangan elektron. Makanya dia berpasangan dulu ya. Ini sama. Nah, ini ya. Nah, ini 3D6. Nah, jadi kita lihat. Nah, yang satu Fe2+ itu 3D6, yang CO2+ itu 3D7. Nah, yang di sebelah kiri ini dia adalah untuk orbital ion Fe2+ dalam keadaan sebelum dia ketemu ligan, dalam keadaan ya normalnya, bebasnya sebelum ada ligan, yang ini setelah dalam kompleksnya ya. Nah, ini juga CO2+ yang dalam keadaan sebelum berinteraksi dengan ligan. Ini CO2+ ya. Nah, kemudian ini ligannya sama-sama ligan medan lemah, sama-sama Cl. Nah, jadi ingat kalau Cl, kalau ligannya ligan medan lemah, tadi dia cenderung istilahnya energinya itu dia tidak cukup untuk membentuk pasangan. Jadi dia cenderung terisi masing-masing. Jadi kalau ada 6 masing-masing, ingat kalau Eg tadi berarti 2 orbitalnya. Jadi ngisi dulu dia satu-satu, masing-masing terisi satu dulu pada 2 orbital, baru lanjut ke orbital yang lebih tinggi T2G. Itu terisi satu-satu, udah 5, baru dia kembali ke berpasangan ke Eg. Nah, sedangkan untuk COCl itu ada 7, berarti ngisi dulu satu-satu di Eg, baru dia ke T2G yang atasnya terisi 3, baru dia berpasangan ke Eg. Nampak ya bedanya? Untuk yang kompleks tetrahedral, ingat dia 2 orbital yang yang lebih rendah, yang lebih tingginya ada 3. Sedangkan untuk yang oktahedral tadi, yang di bawah itu 3 orbitalnya, yang T2G, yang di atas Eg. Nah, kalau di tetrahedral, Eg-nya yang di bawah. Ya, penjelasannya tadi sudah saya jelaskan, silakan diputar lagi. Nah, ini ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut untuk medan magnetnya, untuk kekuatan medan magnet ya, tadi saya hampir lupa. Untuk kekuatan medan magnet ini kita lihat yang untuk medan kristal COF6 itu ada berapa yang tidak berpasangan? Ada 4. Berarti COF6 3- itu dia bersifat paramagnetik dengan kekuatan magnetnya yang setara dengan 4 elektron tidak berpasangan. Sedangkan CONH36 kali itu dia bersifat diamagnetik. Ya, kenapa? Karena tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Ini kesimpulan untuk sifat magnetnya. Nah, sedangkan kalau untuk yang medan tetrahedral tadi, yang FeCl4 itu dia bersifat paramagnetik, ya, yang mana kekuatan medan magnetnya setara dengan 4 buah elektron yang tidak berpasangan. Sedangkan untuk COCl4 dia adalah paramagnetik, tapi punya kekuatan medan ligannya dia setara dengan 3 elektron yang tidak berpasangan. Jadi yang FeCl4 2- itu justru jauh lebih kuat kekuatan magnetnya dibandingkan dengan COCl4 2-. Nah, jadi yang sebenarnya yang untuk kalian tahu untuk tingkat S1 ini sebenarnya medan kristalnya itu adalah oktahedral dan tetrahedral. Tapi saya yang sisanya yang untuk bentuk-bentuk yang lain itu saya jelaskan secara sekilas saja ya. Satu lagi itu kita lihat yang bujur sangkar. Nah, bujur sangkar ini sama tetrahedral ini orang sering istilahnya sering nggak bisa bedakan. Padahal tetrahedral kan bentuknya udah jelas ya. Nah, yang seperti ini, kayak kalau di yang senyawa yang bukan kompleks itu contohnya CH4. Nah, sedangkan yang bujur sangkar itu yang ini, yang datar jadian. Ya. Nah, kita lihat. Nah, untuk kompleks bujur sangkar, ya. Jadi kompleks bujur sangkar ini dianggap sebagai turunan dari kompleks oktahedral. Jadi dia dasarnya oktahedral. Hanya yang membedakan sumbu ligan di sumbu Z itu nggak ada. Nah, jadi dia ligannya itu hanya datang dari arah sumbu X dan sumbu Y. Ini bujur sangkar. Nah, apa jadinya? Jadinya otomatis lihat aja. Karena berarti ligannya kan arah yang datang ligan itu hanya dari sumbu X dan sumbu Y. Berarti
yang mana orbital yang lebih tinggi tingkatan energinya? Berarti yang searah sumbu X dan sumbu Y, yang mana? Dx kuadrat Y kuadrat. Nah, karena dia kan tepat di sumbu X dan sumbu Y. Nah, sedangkan yang sumbu Z karena dia tidak ada, ya, tidak datang ligan dari arah itu, otomatis dz kuadrat ini yang paling rendah tingkatannya. Ya, otomatis dia yang paling rendah. Kenapa? Karena nggak ada ligan yang datang dari arah sumbu Z untuk bentuk kompleks bujur sangkar. Nah, kemudian ada dxy, dxz, dan dyz. Mana yang lebih tinggi? Nah, yang lebih tinggi itu adalah ya yang paling dekat dengan inilah ligannya kan tadi tepat di sumbu X sama sumbu Y datangnya. Berarti yang paling dekat selanjutnya apa? Ya dxy. Berarti yang setelah dx kuadrat y kuadrat, yang tertinggi kedua adalah yang dxy karena dia lebih dekat. Nah, lebih dekat dengan arah datang ligan. Walaupun dia kan di antara nih, ya, lebih dekat lah. Nah, setelah itu baru yang apa namanya? Sedangkan yang dua ini kan dia punya punya sumbu Z. Nah, tadi kan dz ini kan lebih rendah daripada dx kuadrat y kuadrat karena ligan nggak datang dari arah sumbu Z. Nah, antara dz kuadrat dengan dxz dan dyz mana yang lebih tinggi? Nah, jadi diketahui hasil eksperimen yang lebih tinggi itu adalah si dz kuadrat, baru dxz dan dyz ini setara. Nah, jadi kalau digambarkan, nah seperti ini splittingnya, pembelahannya. Ini di sumbu orbital D yang keadaan dasarnya, normalnya, kemudian setelah datang ligan, dx kuadrat, y kuadrat itu jadi paling tinggi karena tadi ligannya datang searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, dia paling tinggi, kemudian yang kedua tertinggi yang di dekat sumbu X kuadrat, Y kuadrat, ya, yang si XY, yang di antara. Baru kemudian dz kuadrat dan dxz, dyz ini sama tingkatannya, ya, sama tingkatannya. Jadi kalau kita lihat orbitalnya di paling bawah itu ada 2, kemudian 1 ada 3, kemudian 4, 5. Ya, ini untuk kristal kompleks kristal bujur sangkar. Nah, pada umumnya kompleks bujur sangkar memiliki medan kuat. Nah, jadi dia biasanya ligannya itu medan kuat. Nah, sehingga diagram energinya ini, ya. Kemudian kayak mana sih membedakan antara kompleks bujur sangkal dengan tetahedral? Nah, ini disebutkan bahwa kompleks bujur sangkar itu banyak teramati pada senyawa kompleks yang punya atom pusat Ni2+, Pd2+, Pt2+, dan Cu2+. Ini yang kalian ingat. Ya, selain ini, selain kompleks dengan atom pusat ini, itu dia berarti masuk ke tetahedral. Nah, ini contohnya. NiCN42-, Cu NH3 42+. Nah, ini kan kalau kita lihat dari ligannya ini 4, ini 4, berarti pilihannya 2. Tetahedral atau bujur sangkar. Nah, sekarang kita cek atom pusatnya, ya. Atom pusatnya di logsnya. Nah, Cn ini kan dia -1, -1 kali 4 -4 sama dengan -2, berarti -2 tambah 4 berarti +2. Kita lihat ada nggak masuk ke sini Ni2+, maka NiCN42- ini bujur sangkar karena dia masuk ke 4 buah atom pusat ini, ya. Nah, kemudian si Cu juga sama, NH3 itu 0, 0 kali 4 0 plus 2 berarti Cu2+. Nah, dia masuk ke dalam sini. Nah, maka dia ini kompleksnya dua-duanya kompleks bujur sangkar, bukan petahedral, ya. Jadi kalian ingat aja nih 4 atom pusat ini. 4 atom pusat, kecuali nanti ketemu soal yang memang udah kasih tahu bahwa oh senyawa kompleks ini dia bentuknya tetrahedral. Nah, jadi walaupun Ni2+ kalau udah diketahui tetrahedral maka ikut yang tetrahedral. Tapi kalau enggak umumnya ini seperti ini, ya. Nah, kemudian ini caranya sama, tentukan dulu tadi biloxnya udah ini Ni2+, ini Cu2+. Nah, Cu itu berarti dia 29 nomor atomnya, ya. Berarti dia kalau dalam bentuk ion Cu2+, dia punya 9 buah elektron yang tidak berpasangan. Nah, si Ni punya 8 buah elektron yang tidak berpasangan. Ini saya nggak tulis lagi ya, kalian tulis aja konfigurasi untuk Ni2+ sama Cu2+ di catatan kalian. Nah, kita lihat untuk Ni. Ni dengan Cn, ya. Nah, Cn ini ligannya ligan medan kuat apa lemah? Kita lihat di sini. Oh, dia makin ke strong pile, berarti dia makin kuat, lebih kuat. Ya, medan ligan kuat. Nah,
ligan medan kuat ini, sorry. Ah, ini. Jadi kalau ligannya medan kuat, ingat tadi dia akan cenderung membentuk ligan medan kuat itu dia akan cenderung berpasangan. Nah, jadi isi dulu berpasangan untuk DXZ dan DYZ-nya masing-masing terisi satu. Baru kemudian berpasangan, baru naik ke tingkat yang selanjutnya isi satu. Karena ini cuma satu orbital berpasangan terus satu, maka dia masing-masing berpasangan. Nah, NH3 juga sama, dia kan ligannya ligan medan kuat juga nih NH3. Ya, NH3 ini masuk ke ligan medan yang kuat. Nah, karena dia ligannya ligan medan kuat, NH3 ini juga sama-sama dia berpasangan dulu. Nah, jadi ngisi dulu masing-masing satu, baru dua, karena dia yang paling bawah ini dua orbitalnya, baru berpasangan, kemudian isi satu berpasangan, baru satu. Jadi kalau tadi Ni tadi ada 8, maka dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, si Cu2 plus itu dia 9, berarti isinya 1, 2, kemudian berpasangan 3, 4, baru naik ke atas 5, langsung berpasangan 6, kemudian ini naik lagi 7, berpasangan 8, baru satu lagi 9. Nah, dari sini yang bisa disimpulkan apa? Bahwa pada kompleks bujur sangkar, ya, untuk kompleks NiCN4 2- dia punya bersifat diamagnetik. Sedangkan CuNH3 4 kali 2 plus, dia bersifat paramagnetik yang setara dengan satu elektron tidak berpasangan. Ini contoh untuk yang kompleks bujur sangkar. Nah, satu lagi kita lihat untuk yang kompleks linear. Nah, kalau tadi bujur sangkar itu dia ligannya datang dari sumbu X dan Y, kalau kompleks linear itu ligannya datang dari sumbu Z. Nah, X dan Y nggak ada. Jadi otomatis kalian bisa tebak kalau dari sumbu Z, maka orbital yang punya tingkat tertinggi adalah orbital yang tepat di sumbu Z. Yang mana? DZ kuadrat. Otomatis dia yang paling tinggi. Nah, bisa ya, harusnya sudah mulai paham ya. Nah, kemudian setelah DZ kuadrat, otomatis DX kuadrat, Y kuadrat, karena dia nggak ada ligan datang dari arah mereka, dia yang paling rendah. Nah, dia paling rendah dibandingkan dengan DZ kuadrat. Nah, selanjutnya yang setelah DZ kuadrat, siapa yang selanjutnya di bawah dia, tapi lebih tinggi tapi di bawah DZ kuadrat. Berarti orbital yang mengandung sumbu Z. Nah, yang dekat-dekat dengan sumbu Z. Yang mana? Ada DXZ dan DYZ. Nah, jadi otomatis yang ada orbital ZZ-nya ini jauh lebih tinggi. Jadi setelah DZ kuadrat berarti DXZ dan DYZ. Siapa yang lebih tinggi di antara keduanya? Sama. Nah, jadi ini setara dia berdua tingkatan energinya. Nah, di bawah dia baru orbital DX kuadrat, Y kuadrat, dan DXY. Ini mereka berdua setara. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, ya, yang datang arah ligannya tadi dari sumbu Z, maka DZ kuadrat paling tinggi. Yang selanjutnya kedua tertinggi itu adalah yang mengandung orbital Z, tapi yang di antara DXZ dan DYZ. Nah, kemudian ini DXZ dan DYZ ya, ini salah diketik, DXZ 22, DXZ 1, DYZ 1. Kemudian baru ini setara ya, degenerate mereka berdua, baru kemudian yang DXY dan DX kuadrat Y kuadrat yang tidak ada orbital Z-nya, tidak ada mengandung unsur Z-nya, itu yang setara berdua. Nah, kompleks linear biasanya diperoleh dengan atom pusat Cu+, Hg+, Au+, dan Hg+. Nah, ion-ion kompleks tersebut bersifat diamagnetik karena orbital D yang terisi penuh elektron dan cenderung tidak berwarna. Ini langsung ya. Nah, ini sekedar untuk kalian tahu aja. Tapi tadi yang paling penting kalian bisa membedakan yang oktahedral dengan tetahedral dulu ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang kompleks trigonal planar, ini bentuknya ya. Splittingnya ini kalian tinggal ikutin ya. Kemudian ini yang trigonal bipiramida. Sorry ya, ini enggak tertulis. Nah, jadi yang sebelah kiri ini kristal trigonal planar, yang sini yang trigonal bipiramidal. Kalian bisa lihat perbedaan splittingnya ya. Kita masuk sedikit lagi untuk tadi kan kita udah belajar teori medan kristal ataupun teori medan ligan untuk yang pengaruhnya ke sifat magnet. Nah, sekarang kita lihat yang tadi ke warna ya. Nah, adanya pemisahan medan kristal dapat menjelaskan terjadinya warna-warni senyawa kompleks. Jika elektron menyerap energi sinar tampak, maka dapat terjadi transisi elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan ini dapat menyebabkan senyawa kompleks berwarna.
Penyerapan sinar tampak dapat dijelaskan sebagai transisi elektron dari orbital T2G ke EG. Nah, ya. Nah, spektra senyawa kompleks yang memiliki lebih dari satu elektron semakin sukar dijelaskan sebab terdapat beberapa kemungkinan transisi. Nah, ingat ya, transisi elektron, perpindahan elektron dari T2G ke EG ini berarti kalau kompleksnya itu kompleks oktahedral. Kenapa? Karena kalau pada kompleks oktahedral itu T2G itu dia jauh tingkatan energinya jauh lebih rendah dibandingkan yang EG. Kalau kompleksnya tetrahedral berarti transisinya dari EG ke T2G. Ya, itu ingat harus kalian ingat. Nah, hampir semua senyawa logam transisi berwarna karena umumnya logam transisi memiliki orbital D yang belum penuh. Ini sudah kita pelajari di awal pertemuan mata kuliah ini ya, di awal di pertemuan kedua ya. Nah, logam transisi memiliki orbital D yang belum penuh. Energi sinar tampak atau UV sesuai untuk mempromosikan elektron ke orbital yang lebih tinggi. Jadi eksitasi ya. Nah, misalnya dari orbital T2G ke orbital EG pada kompleks oktahedral. Besarnya energi untuk promosi elektron tergantung dari jenis atom pusat dan juga ligan. Jadi ada penentunya ya. Besarnya energi promosi itu tergantung dari atom pusat dan juga ligannya ya. Nah, contohnya Ti H2O63+ berwarna ungu, sedangkan CuH2O62+ itu berwarna biru muda, sedangkan CuNH3 4 kali H2O 2 kali 2+ berwarna biru tua. Kita lihat TiH2O63+ itu warnanya ungu, CuH2O 6 kali 2+ itu warnanya biru. Apa yang membedakan? Sama-sama ligan H2O, sama-sama dia oktahedral, hanya berbeda atom pusatnya. Jadi warnanya berbeda. Jadi beda atom pusat, ligannya sama, punya warna yang berbeda. Atom pusatnya sama, ligannya berbeda, ini antara CuH2O 6 kali dengan NH3 4 kali H2O 2 kali, ada yang berbeda ligannya, itu juga warnanya bisa berbeda. Kalau yang tadi H2O 6 kali itu biru muda, kalau yang ada NH3-nya itu berubah warna menjadi biru tua. Ya, jadi atom pusat dengan ligan itu dia bisa menjadi bisa mempengaruhi warna dari senyawa kompleks ya. Nah, bila bahan atau zat senyawa kompleks tadi menyerap sinar dengan panjang gelombang tertentu, maka zat tersebut akan meneruskan warna komplemennya yang nampak pada mata kita sebagai warna. Jadi ada warna komplemen, ada warna yang tampak oleh mata. Warna komplemen itu berarti warna yang sebenarnya diserap. Itu berbeda dengan yang terlihat oleh mata kita, ya. Zat yang berwarna hitam itu berarti menyerap semua panjang gelombang sinar tampak. Nah, ya. Oke, ini maksudnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat di bukunya Prof. Adlim yang warna biru ya. Ini juga penjelasan-penjelasan ini tadi, ini juga yang ini juga di buku beliau ya, tinggal kalian buka aja soft copy bukunya. Nah, ini. Jadi ada warna yang diserap. Jadi kalau warnanya violet ya. Kalau warnanya violet itu dia warna yang tampak oleh mata kita itu warnanya kuning. Nah, ya. Violet itu kayak ungu gitu, ya. Ya kayak ungu. Nah, kalau warna yang diserap itu adalah panjang gelombang warna biru, yang tampak oleh warna kita itu orange. Kalau warna yang diserap itu hijau, yang tampak oleh mata kita itu merah. Nah, kalau yang diserap warna kuning, baru yang nampak mata kita ungu. Jadi kebalikannya. Kalau yang diserap orange, nampak mata kita biru. Jadi dia ada pasangan, ya. Ungu dengan kuning, biru dengan orange, hijau dengan merah. Jadi kalau ada kalian lihat baju yang warnanya merah, berarti warna panjang gelombang yang diserap itu oleh si kain baju itu sebenarnya adalah panjang gelombang warna hijau. Begitu juga kalau kalian lihat, oh ada baju warnanya hijau, maka yang diserap sebenarnya itu adalah panjang gelombang warna merah. Begitu juga kalau kalian, oh ada mobil warnanya biru. Nah, jadi sebenarnya bahan dari mobil itu menyerap panjang gelombang pada untuk gelombang warna orange. Nah, kalau lihat, oh ada yang warnanya orange, berarti yang diserap sebenarnya adalah warna biru. Ya. Nah, ini juga ada ring panjang gelombangnya. Untuk warna kuning, kalau warna komplementer, berarti warna komplementer ini warna warna komplementer itu
Itu adalah warna yang tampak oleh mata kita ya. Warna yang tampak oleh mata kita ya, warna komplementer. Jadi kalau, warna yang tampak itu warna kuning berarti dia panjang gelombangnya 400 sampai 450. Sebenarnya warna yang diserap adalah warna violet atau warna ungu ya. Nah, kemudian pada alat spektrofotometer itu diukur panjang gelombang ya. Dia dasarnya itu pakai persamaan Planck, kemudian sampai dapatlah persamaan yang bawah ini. Energi ya, energi sama dengan 2,84 kali 10 pangkat 5 per I ya. Jadi I di sini adalah panjang gelombang ya. I di sini adalah ini, dari sini dasarnya panjang gelombang. Yang mana panjang gelombang itu? Yang ini, panjang gelombang warna ini. Ya. Nah, jadi kita apa sih fungsinya tabel ini dan persamaan E sama dengan 2,84 kali 10 pangkat 5 per I ini di sini. Nah, untuk membuktikan ini. Nah, jadi kita bisa lihat ini atom pusatnya sama, Cr, apa namanya, muatannya sama, Cr3+ semua, yang berbeda adalah ligannya. Yang CrF63- itu ligan warnanya biru. Nah, jadi warna-warna ini menentukan warna dari senyawanya ya, persenyawaannya. CrF63- itu berwarna biru. CrH2O pada saat F-nya diganti oleh H2O itu berwarna ungu ya. Pada saat diganti oleh Cn itu berwarna kuning. Nah, kalau kita lihat FH2O Cn, kalau kita lihat kita nggak tahu nih ligannya kuat atau medan kuat atau medan lengah. Sebenarnya kalau kita lihat di deret ini udah tahu, kita udah punya nih, udah ada ya. Cn yang paling kuat, kemudian F itu yang lemah, satu lagi tadi H2O itu dia ya yang paling kuat ini, yang paling lemah yang ini. Nah, kita bisa menghitung energinya. Benar nggak sih si F ini yang paling kuat, yang ini paling lemah, bisa pakai rumus ini dan tabel ini. Caranya gimana? Nah, kita lihat CrF63- warnanya biru ya, ikut warna biru. Masukkan ke sini. Warna biru, coba lihat pada tabel. Warna biru berarti di warna komplementernya warna biru ini. Nah, itu dia ada di panjang gelombang berapa? 580 sampai 650. Nah, berarti ambillah misalnya kalian mau ngambil di 600 boleh nih. Nah, ya, 580 sampai 650 itu warna biru yang terlihat di mata kita. Berarti ambil 600. Berarti 2,84 kali 10 pangkat 5 itu kalian bagi dengan 600 ya. Boleh dicoba pakai alat hitungnya ya, berarti 2,84 kali 10 pangkat 5 itu dibagi dengan 600. Dibagi 600 itu dapatnya 473. Kita catat di sini ya. Ini dapat energinya itu adalah 473. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang warna ungu ini ya. Warna ungu berarti kita lihat dia ada di panjang gelombang berapa warna ungu? Itu untuk warna ungu dia ada di panjang gelombang ungu itu tadi yang warna lembayung ini ya. 550 sampai 580. Nah, berarti kita misalnya mau ambil di yang tengah aja, misalnya 570. Nah, berarti 2,84 kali 10 pangkat kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 570. Itu dapatnya 498. Kita buat di sini ya. 498. Oke, kemudian ini warna apa ya? Warna krim. Nah, kita lihat langsung yang warna kuning aja ya, yang CN. Nah, warna kuning itu berarti ini warna komplementernya kuning yang tampak oleh mata kita, berarti dia ada di 400 sampai 450. Ambillah di 430. Nah, ya. 430 berarti 2,84 kali 10 pangkat 5 itu dibagi 2,84 ya, bukan 2,48, sorry. 2,84 dikali 2,84 kali 10 pangkat 5 itu dibagi, tadi kita ambilnya 430 ya. Itu dapatnya 660.
Ini dapat 600. Nah, jadi dari sini bisa kelihatan ya, ini energi. Berarti makin kuat medan ligannya, itu energinya semakin besar. Ini ya. Jadi untuk ion Cr3+ ya, ini dia apa namanya, dari ligan yang paling lemah ke ligan yang paling kuat. Jadi meningkatnya nilai delta nol itu dia warnanya juga berubah dari hijau menjadi kuning. Dari mana kita tahu nilai delta nolnya? Kita tadi bisa pakai hitung energi dengan rumus yang ini tadi. Ya, yang E sama dengan 2,84 kali 10 pangkat 5 per I, di mana I-nya itu panjang gelombang, langsung ambil dari sini. Lihatnya warna komplementer, karena warna komplementer adalah warna yang tampak oleh mata kita. Ya, nah baik, ini saja penjelasan terkait dengan teori medan kristal dan juga teori medan ligan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.